Nah, di depan kalian adalah salah satu produk yang menurut gue udah legenda lah di Indonesia. Ini udah dan menjadi salah satu pompa yang terbaik di harga yang affordable di air laut. Pompa yang kita pakai itu adalah pompa kita pasang dulu di Green Lake City, kita pasang lagi jadi sekarang itu udah berumur 7-8 tahun dan masih fine-fine aja. Jadi itu perbedaannya. Jadi, nah kalian ini sedikit contoh aja tuh. Jadi kalian bisa ngelihat nanti aplikasinya kurang lebih kayak gini. Kalau ngomongin durabilitas, no fight. Easily one of the best pump in mid range ya. Jadi ini adalah mid range pump dengan harga yang cukup oke. Sudah sine wave, sudah Bluetooth, body structure-nya bagus. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, hari ini adalah review terakhir buat gua untuk di hari ini. Jadi hari ini kita mau unbox lagi terakhir, yaitu Mantis pompa DC pump. Sebenarnya pompanya tuh dulu pernah ada, tapi gua nggak tahu taruh di mana ya. Sebenarnya kemarin tuh pernah kita pakai ini pas pertandingan koi terakhir itu kita tes. Nanti gua akan cari dan nanti kedepannya mungkin akan kita pakai di salah satu setup kita. Ya bisa jadi alternatif yang baik untuk pompa DC kalian. Oke? Jadi Mantis itu dulu kan terkenal banget tuh. Dia punya touchscreen mode-nya dan habis itu reliability, durability. Jadi untuk pompa DC, buat kalian yang nggak tahu, pompa DC itu di Java itu ada lebih dari 6 brand. Tidak semua pompa berkontroller sama, betul. Jadi pompa controller ya layaknya sebuah kontrol itu ada yang namanya pompa DC itu memiliki sine wave nggak? Habis itu apakah dia memiliki teknologi yang lebih baru nggak? Terakhir pasti yang nggak bisa lari adalah built-in quality ya. Jadi kalau namanya sebuah produk yang bagus itu pasti build quality-nya juga sama-sama bagus. Oke? Nah di depan kalian adalah salah satu produk yang menurut gue udah legenda lah di Indonesia. Ini mungkin udah dijual sejak tahun 2017, 2018 dan menjadi salah satu pompa yang terbaik di harga yang affordable di air laut di Indonesia ini ya, yaitu Mantis. Oke? Mantis itu cukup terkenal karena bodinya yang memang benar-benar bagus banget, durabilitasnya udah nggak usah dipertanyakan lagi karena ini umurnya bisa bahkan udah ada yang 8 tahun di sini, jadi lu nggak usah pusing gitu. Jadi tahun ini tahun ke-8-nya dia, jadi belum jelas 8 tahun, tapi tahun ini adalah tahun ke-8-nya dia. Karena itu pompa yang kita pakai itu adalah pompa kita pasang dulu di Green Lake City, kita pasang lagi di di tank SPS kita yang kecil, pendek, peninsula, dan pompa itu sudah berjalan hampir dari 2017 akhir atau 2018 awal ya. Jadi sekarang itu udah berumur 7-8 tahun dan masih fine-fine aja. Jadi itu perbedaannya. Jadi pompa ini memiliki kontrol luar biasa dan gua nggak banyak bacot lagi, let's unbox the product. Oke? Jadi kali ini kita ada beberapa type ya. Ini gua harus buka. Ada seal-nya, ini ngasih tahu ini baru, jadi ini di seal. Kita buka. Pompanya warnanya keren banget sih. Jadi di sini biasa ya. Jadi untuk unbox itu, jadi kayak kalau di semua rapi kayak gini tuh untuk perjalanan jarak jauh itu aman. Jadi memastikan produk ini nggak akan rusak jarak jauh. Oke, abis itu ini dikasih kayak scanner ya. Jadi kalian bisa download ini di aplikasi. Ini juga ada di App Store. Jadi gua rasa App Store ya. App Store atau Google Play, berarti sudah bisa buat Android and iPhone ya. Jadi habis itu ada sedikit semacam produk yang ngasih tahu apa aja gitu. Jadi garantinya. Nah, habis itu di sini tuh selalu dikasih tahu kalau pompa yang bagus tuh ngasih tahu errornya tuh nomornya, dan ini bisa sampai 10 ya. Jadi error 1 sampai error 20. Tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 error. Mulai dari input listrik lebih besar dari 38 volt. Jadi maksudnya input listrik besar, motornya itu terlalu cepat, ada sesuatu masalah, ada resistensi. Motor kalau misalnya E03 resistensi itu artinya ada sesuatu di dalam pompanya. Habis itu ada motor phase missing, artinya ada sesuatu yang tidak ada di dalamnya.
Hardware failure juga dikasih tahu. Dan kemungkinan besar kayak water shortage error itu juga akan dikasih tahu di sini tuh kan ada. Nah, fase loss juga ada, out of step error ada dan lain-lainnya lah intinya. Dan ini sudah pasti DC, 100% pure DC. Nah, ini kontrolernya bedanya yang lama ini nggak touchscreen. Jadi ini pencetan biasa. Jadi ada manualnya, tapi ini memang mainnya di Wi-Fi. Oke, sadly gue belum dikasih yang Europe. Don't know why, jadi masih dikasih yang colokan 3. Ini UK nih. Jadi mungkin ini kita kebagiannya masih belum dapat yang Europe, tapi ini udah pakai GBE. Tuh, semua pompa bagus tuh GBE standarnya ya. Jadi ngasih tahu adaptornya tuh memang bener-bener bagus. Oke. Habis itu pompanya kecil banget. Damn. Ini 3.500 bro. Iya loh. Mini amat. Wow, gila, mini gila. Oke. Well, namanya Mantis selalu kasih tahu beberapa choice ya. Jadi kalian bisa pakai ini di 20 mili ya. Ini setengah in. Nah, ini yang 3/4 in. Pompanya kecil banget. Tapi selalu nggak lupa dengan fiturnya dia yang duckbill ya. Duckbillnya benar-benar duckbill, bukan cuma nempel. Ini dia suction, jadi dia pas goyang getar, jadi dia memastikan untuk tidak ada getaran, jadi kalian nggak bisa dengar suara. Jadi ultra silent mode. Body masih sama ya, BOQ-nya bagus banget tuh, nggak ceteng gitu. Jadi kalau plastik itu murah tuh ceteng gitu. Nah, ini juga tebel tuh, kalian lihat sendiri tuh ya, very hard nih, nggak bisa itu. Jadi ini keras, jadi memastikan build of quality-nya bagus. Ini kecil ya, don't know why, tapi yang mulai gedenya tuh kayaknya di 5.000 ya. Jadi dia beda, kalau yang lama kan 4.000, 6.000, 9.000, 12.000. Yang baru ini 3.000, 5.000, 3.500, 5.000, 6.500, 8.000, 10.000. Kayak kita nggak masukin yang 6.500, jadi kita cuma masuk 8.000. Tapi gila, wattnya kecil banget guys, ini 20 watt nih. Wow, 20 watt sih super kecil ya. Tapi kelemahan dengan watt itu selalu ada ya. Jadi kalau yang namanya watt itu, kalau kecil itu kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya watt kecil nih di 3.500, ini ada namanya height max, itu artinya Q max. Ya, ada flow. Jadi kalau misalnya dia makin tinggi, oke, jadi contoh ya, misalnya ini kan kalau titik 0, jadi semua hitungan pompa tuh nggak ada real non real sebenarnya. Jadi kalau kalian harus tahu bahwa semua pompa itu ngitung titik 0 itu di bawah 0 kayak gini. Jadi di sini ada alat ukurnya bisa berapa. Tapi kalau misal wattnya kecil, resikonya adalah powernya juga kecil. Kalian nggak bisa mencari semua yang terbaik di dunia lah, itu nggak mungkin. Jadi cuman kalau misal ini bisa mengerjakan tugasnya nggak? Ya sangat dengan bisa. Tapi seperti kalian lihat gitu. Jadi kalau misalnya ini di 2 meter, oke, jadi ini 3.500 tinggi 2 meter, dia akan turun nih. Dari 3.500 mAh jadi 2.800 contohnya ya. Kalau dia di 3 meter tuh, dia bisa turun sampai ke 2.100. Nah 3,5 tuh dia mulai drastis. Jadi di 2 sama 3 meter dia masih aman. Cuman kan kalau kita ngomongin akuarium itu tinggi nggak tinggi sekali lah ya. Anggap kalau misalnya kita pakai tank mungkin 90 cm, kan tinggi biasa 45 cm tuh. Kabinet mungkin sekitar 60 cm, jadi masih hitungannya 1 meter lah. Lakukan biasa sih kalau di return pump kan nggak terlalu banyak, jadi mungkin 1 meter, 1 meter 20. Nah, di penurunan 1 meter 20 masih kecil banget, jadi dia masih di angka 3.500 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau 1 meter 20 itu masih di 3.500an, jadi penurunannya masih cukup minimal lah sebenarnya untuk tipikal akuarium kecilnya. Jadi wattnya tuh kecil banget dan dia sudah bisa kalian cari di Wi-Fi ya. Jadi Wi-Fi-nya kalian tinggal ke App Store kayak gini biasanya, atau kalian bisa foto ya kayak gini. Jadi saya bantu sedikit scan. Jadi kita masuk ke kamera. Oke. Dia langsung masuk ini. Tuh. Dapat. Oke, kalian tinggal double klik aja buat instalasi. Dan nah, kalian ini sebagai segi contoh aja tuh. Jadi kalian bisa ngelihat nanti aplikasinya kurang lebih kayak gini. Lu bisa nge-link ke beberapa pompa pastinya. Dan kalian bisa lihat kalau misalnya kalian pencet ini pasti pause. Terus flow-nya ini 10%, berapa besar waveform itu, lu mau bikin wave atau nggak wave, itu semua udah bisa diatur di sini. Tuh, bisa nanti Wi-Fi ke depannya juga akan ada buat wave maker. Ini pompanya contoh.
device-nya bisa pakai Bluetooth nantinya. Nah, seperti biasa. Kalian bisa set nanti ya Wi-Fi juga di sini. Oke. Jadi cukup straightforward ya. Jadi kalian bisa feed mode, bisa ngelakuin apapun. Dan seperti biasa pompa kayak gini cukup very easy to check ya. Buat kalian yang nggak suka pompa yang kelihatannya kecil atau gue nggak mau pompa yang kecil bro, gue mau yang lebih besar, tenang aja karena pompa ini udah ngasih tahu minimum wattnya bisa berapa. Kayak contoh nih, dia bisa minimum 5 watt dengan maksimum 20 watt. Ini kalau kalian mau cari yang gue mau flow-nya yang lebih powerful gitu, nah kalian bisa cari yang 5000 liter per jam ya. 5000 liter per jam itu gue yakin pompanya lebih gede sih. Ntar gue kasih lihat sedikit. Nah ini 5000 liter tuh jauh lebih gede pasti tuh, sama boom. Kan ini lebih seperti pompa yang standarnya gue lihat di pasar ya, yang biasa gue pakai tuh yang segini nih tuh. Gue sih lebih suka cari yang 5000 LPH. Kenapa? Karena menurut gue ini pompanya pasti wattnya lebih powerful karena dia 55 watt. Definitely tendangannya pun akan jauh lebih besar. Jadi buat gue akan promote kalian untuk menggunakan yang watt sedikit lebih besar daripada yang ini. Karena ini menurut gue agak kekecilan ya. Tapi sejauh ini ya mungkin kalau kalian yang butuh memang suka banget wattnya kecil ya, you bisa pakai ini gitu. Dan dua-dua ini masih menggunakan size yang sama. Ini di belakangnya lu nggak usah takut, ini heatsink semua. Jadi ini tuh udah ada penurun panas semua. Jadi ini akan aman buat tipe kalian. Nah untuk hanya kasih sedikit masukan sih. Jadi buat kalian tuh mungkin bisa dikasih stock shot gitu. Kalau misalnya mau nempel yang namanya pompa controller gini, bagusnya itu malah pakai belakangnya tuh kayak besi, tau nggak? Jadi kalau bisa tuh menggunakan sesuatu yang agak dingin. Jadi kalau misalnya pompa kayak gini tuh ditempel agak dingin, dia akan lebih safety. Jadi carilah controller yang pasti mempunyai heatsink. Karena kalau nggak ini pasti gampang mati ke depannya. Jadi gimana pun juga semua ini kan cabling ya, dan arus mau DC apapun AC, apalagi DC kan dia convert terus tuh dari AC ke DC. Jadi saat konversi itu memastikan putaran arus, pergantian arusnya itu besar sebenarnya di kontrol ataupun di adaptor. Jadi dengan arus yang cukup besar biasanya akan lebih cepat panas gitu. Jadi buat kalian carilah yang ada heatsinknya. Oke, jadi kurang lebih ini secara fitur dan pompa-pompa dari Mantis. Kedepannya mungkin kita akan ada stock shot yang lebih mengenai tendangannya seperti apa. Tapi gue yakin tendangannya pasti akan performnya akan seperti Mantis pada umumnya. Tapi kalau ngomongin durabilitas, no fight. Easily one of the best pump in mid range ya. Jadi ini adalah mid range pump dengan harga yang cukup oke. Sudah sine wave, sudah Bluetooth, body structure-nya bagus. Lu bisa cek teman-teman yang udah pernah pakai, kalian tanya aja. Ini pasti long lasting dan tenang aja garansinya selalu ada di Java. Dan apabila ada kerusakan kontrol ke depannya di luar masa garansi, kalian bisa tetap beli di Java ataupun kontak kita untuk ke depannya. Oke, garansinya adalah 2 tahun kalau Mantis biasanya ya. Biasanya tuh Mantis 2 tahun garansi. Jadi ini 2 years garansi. Dan lu lihat nih udah sama lagi tuh. ROHS designed by Mantis Aquarium. Jadi semua ini sudah harus masuk ke European standard ataupun American standard ya. Jadi ini something yang mungkin buat kalian lebih enak, jadi buat nyaman lah di hati karena ini sudah pastinya produk-produk yang berkualitas. Oke, thanks so much for watching our video. Don't forget to buy only good product from Java Aquatic. See you soon, take care.